Hai. Kok pada lemes sih? Iya nih, soalnya kita lagi kayak pada capek belajar gitu. Mana tadi Resa cerita dia habis ulangan. Ya sumpah pusing banget. Aduh, Bisa gak sih kita belajar sambil healing? Ya minimal kita keluar sekolah. Iya setuju, emang ada tempatnya. Ada, aku punya rekomendasinya. Di Mana tuh? Gimana kalau kita ke agrowisata Cianjur? Kapan kita kesananya? Sekarang! Ayo! Selamat datang di Agrowidya Wisata BSIP Cianjur. Inilah agrowisata Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias yang berada di Jalan Raya Ciherang, Segunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kawasan dengan luas 10,5 hektar ini menjadi sebuah tujuan agrowisata yang ciamik dengan dikelilingi oleh pemandangan dari tumbuhan-tumbuhan yang indah dan asri. Tak hanya indah dipandang, tumbuhan yang ada pada kawasan ini merupakan sumber penelitian dan pembudidayaan yang sangat menarik untuk dieksplor loh. Berbagai tumbuhan yang telah dibudidayakan di sini memiliki karakteristik dan cara penanganan yang berbeda-beda. Di sini, kita dapat mencari tahu lebih dalam mengenai tumbuh kembang tumbuhan langsung kepada para ahlinya. Selagi di sini, kami berkesempatan untuk berbincang dengan Ibu Dedeh Kurniasi selaku pimpinan agrowisata Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias yang berada di daerah Ciherang. Mari kita kulik lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadira Asadarus Kandi dan saya lagi bersama dengan Ibu Dedeh Kurniasi. sekarang kami lagi ada di. Ini adalah rumah lindung tanaman anggrek. Jadi sudah banyak sekali ya Bu pengunjung yang ada di sini. Mungkin orang-orang belum tahu nih asal mula wisata ini tuh apa Ibu? Sebetulnya Agrowidya Wisata ini merupakan bagian ya dari BSIP Tanaman Hias. Nah, yang dikelola oleh IP2 SIP BPSI Tanaman Hias. Sudah banyak sekali pengunjung yang datang ke sini Bu. Namun mungkin mereka belum tahu asal usul dari wisata ini tuh apa ya Bu? Agrowisata ini bagian dari IP2 SIP BPSI Tanaman Hias. Nah, BPSI Tanaman Hias sendiri sebetulnya dulu terbentuk dari Balai Penelitian Tanaman Hias. Balai Penelitian Tanaman Hias ini dulu berpusat di Jakarta, di Pasar Minggu. Kemudian pada tahun 1994 beralihlah ke sini karena memang kebutuhan untuk pengembangan tanaman hias di dataran tinggi itu lebih tinggi gitu ya, lebih banyak lah itu. Sehingga di Cianjur ini lebih memungkinkan sebagai kantor pusat maupun sebagai pusat dari kegiatan penelitian itu sendiri. Banyak sekali ya Bu tanaman hias di sini. Mungkin kalau boleh tahu luas semua wisata di sini tuh berapa sih Bu? Kita punya tiga kebun pengujian ya, atau tadi disebut IP2 SIP ya gitu. Nah, di sini di Ciherang ini kita ada 10,5 hektar ya di sini, tapi termasuk investment. Jadi ada investment, kemudian ada Agrowidya Wisatanya sendiri itu 2 hektar. Nah, selebihnya ini untuk rumah lindung dan kebun pengujian. Dengan tanaman sebanyak ini Bu, apakah ada paguyuban dengan masyarakat untuk mengembangkan tanaman-tanaman hias ini? Kami memang bekerja sama ya dengan beberapa pelaku usaha tanaman hias.
pelaku di sini bisa pengusaha, bisa petani, bisa hanya sebagai penjual gitu ya, ada sebagai floris gitu. Jadi dia yang suka dekor-dekor gitulah ya. Nah itu kita ada kerjasama dengan itu. Tapi kerjasama yang formal kita bekerja sama dengan PT Bina Usaha Flora untuk pengembangan dan perbanyakan impatient. Nah, kemudian dengan PT Agrowilis untuk perbanyakan dan uji adaptasi anggrek Phalaenopsis dan Dendrobium. Mungkin dengan wisata yang sebesar ini, apakah ada kesulitan dalam merawatnya, Ibu? Tentu, ya, tentu kesulitan itu ada. Kuncinya adalah di perawatan yang memang berkelanjutan ya. Kalau sudah banyak rumput, sudah banyak hama di situ, udah tidak akan bagus lagi. Sehingga memang pemeliharaan itu harus berkelanjutan gitulah di situ. Selain menjadi wahana edukasi bagi para pengunjung, di sini juga kita dapat berekreasi dengan nyaman loh. Bersantai dan berpiknik sambil melihat pemandangan yang sangat indah. Kawasan ini mempunyai banyak fasilitas, di antaranya adalah gazebo, taman angsa, dan tak lupa tanah lapang yang terhampar luas siap menampung semua kalangan. Dan tentunya ramah untuk anak-anak loh. Tak hanya itu, kawasan ini juga mempunyai masjid yang nyaman, jadi tak perlu khawatir ketika waktu beribadah tiba. Di samping itu, kawasan ini juga memiliki fasilitas lain, seperti kafe segunung, siap melayani pengunjung dengan berbagai makanan yang nikmat. Bagi para pengunjung yang tertarik untuk membawa pulang tanaman hias yang berada di sana, pengunjung dapat membeli di Galeri BSIP Tanaman Hias. Tak hanya tanaman hias saja, para pengunjung juga dapat membeli bibitnya dan akan diberi pemaparan bagaimana cara untuk membudidayakannya. Harga yang dijual jauh lebih murah dibanding membeli dari luar, karena BSIP merupakan sarana milik pemerintah. Pengunjung dapat menikmati BSIP sebagai sarana rekreasi dan edukasi dengan gratis, tanpa pungutan biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kunjungi BSIP dan nikmati keindahannya lewat kacamata. Setelah mengulik agrowisata BSIP, ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Mulai dari bersantai, mempelajari hal baru, sampai menikmati pemandangan pun kita dapatkan di sini. Tapi, sebagai pengunjung yang bijak dan bertanggung jawab, kita harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar ya. Jangan sampai pijakan kaki kita ke sana malah membuat lingkungan itu tercemar. Sebagai generasi muda, kita wajib menjaga keindahan alam dan kearifan lokal di sekitar kita. Karena semua itu dari kita dan untuk kita. Kalau bukan kita, maka siapa lagi? Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami di Agrowidya Wisata BSIP Cianjur. Jangan lupa berkunjung ya. Dah.